Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sesaat setelah Khalifah Al-Mansur dibaiat untuk menjadi khalifah, beliau bertemu dengan Imam Muqatil ibnu Sulaiman rahmatullahi ta'ala alaihi. Ketika itu sang khalifah yang baru, yaitu Al-Mansur, berkata kepada sang Imam Muqatil, "Wahai Imam, berikan aku nasihat." Imam Muqatil bertanya, "Apakah nasihat dari apa yang pernah engkau lihat, ataukah nasihat dari apa yang pernah engkau dengar?" Khalifah Al-Mansur mengatakan, "Aku ingin nasihat dari apa yang pernah aku lihat." Imam Muqatil berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala wafat, beliau meninggalkan 11 orang anak dan mata uang sebesar 11 dinar. 5 dinar diantaranya habis untuk kafan. Lalu 4 dinar pula habis untuk prosesi pemakaman. Jadi hanya beberapa dinar saja yang beliau tinggalkan untuk ke-11 anaknya. Akan tetapi wahai Amirul Mukminin," kata Imam Muqatil, "kita semua melihat bahwa rata-rata ke-11 anak ini hidup dengan kekayaan. Bahkan aku pernah melihat salah satu dari anak tersebut pernah menyumbangkan jihad, berdonasi untuk jihad sebanyak 100 ekor kuda. Lalu yang kedua, ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala wafat, beliau meninggalkan 11 orang anak pula dan mata uang senilai 1 juta dinar. Akan tetapi semua anak-anak ini hidup di dalam kemiskinan. Bahkan salah satu dari mereka mengemis di pasar." Wahai Amirul Mukminin, kata Imam Muqatil, ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah akan wafat, seseorang bertanya, "Wahai Umar, apa yang akan menjadi warisanmu untuk anak-anakmu? Tidak ada harta yang banyak untuk menyanggah kehidupan mereka setelah kepergianmu. Apa yang sesungguhnya kau wariskan untuk mereka?" Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, "Aku telah mengajarkan mereka kesalehan. Aku telah mendidik mereka untuk menjadi orang yang bertakwa. Hanya kesalehan dan ketakwaan itulah warisan utamaku untuk anak-anakku. Dan aku sadar, bahkan aku yakin, jika aku telah wariskan kesalehan untuk mereka, niscaya Allah tidak akan mengabaikan mereka, karena Allah berfirman, Wallahu yatawalla salihin. Dan Allah akan selalu melindungi dan menjaga orang-orang yang saleh." Saudaraku, hentikan ambisi Anda untuk mewariskan dunia, yaitu harta, kepada anak-anak. Anda memang harus mewariskan harta untuk mereka. Allah memerintahkan Anda untuk hal itu dalam surat An-Nisa. Tapi hendaklah itu tidak menjadi sebuah ambisi yang membuat Anda lalai sehingga Anda tidak mewariskan mereka kesalehan. Allah tidak menjaga anak-anak kita karena uang mereka banyak. Tapi Allah menjaga anak-anak kita karena mereka bertakwa dan saleh. Dan perhatikan kenyataan dari 2 khalifah yang berbeda tadi. Yang satu mewariskan kesalehan untuk anak-anak, yaitu Umar bin Abdul Aziz, maka Allah menjaga anak-anak ini
hampir semuanya adalah orang kaya. Orang kaya tentu di dalam kesalehan dan ketakwaan. Sementara yang kedua adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau mewariskan 1 juta dinar kepada anak-anaknya. Tapi ternyata beliau tidak mewariskan kesalehan dengan baik. Akhirnya seluruh anak-anak ini hidup dalam kemiskinan. Bahkan salah satu di antara mereka justru menjadi pengemis. Saudaraku sekalian, wariskan kepada mereka kesalehan dan ketakwaan agar mereka dijaga oleh Allah. Dan kalau Allah menjaga mereka, kehidupan mereka akan menjadi bentangan kemudahan-kemudahan. Sementara sekiranya ambisi Anda adalah hanya untuk mewariskan harta dan tidak mewariskan ketakwaan, kemungkinan besar harta itu hanya untuk memudahkan mereka. Harta itu hanya untuk memudahkan mereka membangkang dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu